Hari itu, aku diam-diam mengikuti suamiku. Kami sudah menikah 5 tahun. Dia selalu memperlakukanku seperti permata. Tapi aku menemukan. Dia selalu meninggalkan rumah setelah aku tidur. Dia keluar begitu larut malam. Apakah dia pergi menemui seseorang? Xia Liu Jian. Dia mengaku sebagai pembaca masuk ke dalam buku. Dia bilang Yuan You adalah tokoh utama laki-laki di dunia ini. Dia ingin menaklukkan dia. Sedikit strategi. Namun tepat ketika dia berulang kali gagal menaklukkan, dia mengemudi, menabrak aku. Kegilaannya tak hanya mengambil bayi 9 bulan aku, tambah kedua kakiku. Kamu membunuh anak Zizi. Menyebabkan Zizi lumpuh kedua kakinya. Saya ingin kamu berlutut dan meminta maaf padanya. Bersujud dan mengucapkan permintaan maaf. Nona Sang, maafkan saya. Saya gagal dalam strategi Yuan You. Kehilangan hadiah sebesar 300 miliar. Saya panik dan kehilangan akal. Baru saja menabrakmu. Maaf. Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan hukum menghukumnya. Perempuan jalang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi seumur hidupku. Aku tidak akan membawamu ke kantor polisi. Aku akan mengurungmu. Menyiksa kamu siang dan malam. Membuatmu sepanjang hidup ini. Hidup dalam penderitaan. Tuan kecil. Pelan-pelan ya. Mulut. Perintah. Musim. Anak GC. Anakku. Kalau masih hidup, pasti sudah sebesar ini. Ayah, aku ingin membawa ibu pulang. Boleh. Aku ingin membawa ibu pulang. Bisa. Rumah kami bukan tempat pembuangan sampah. Anak kecil. Saya bukan ibumu. Nona Sang, ada seorang tamu penting yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengaku sebagai Iu. Dia adalah sponsorku. Selama ini, Tuan J selalu mendukung karir menari saya. Zizi. Ahyo. Selamat di atas penghargaan internasional. Bagaimana? Capek enggak? Kepala Ji. Kamu mengejar ketua Sang. Lebih dari 100 pertunjukan. Aku bisa membantumu. Jangan ikut campur. Berkata tidak sesuai hati. Menyukainya. Adalah urusanku sendiri. Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Maaf ya. Kotorin mobilmu. Dari kakak cantik itu. Yang menetes bukan salju. Itu embun dewa. Mobil keluargaku. Karena kakak cantik, maka menjadi bersinar. Terima kasih ya, Nak. Kenapa? Aku merasa
ingin memeluknya. Apakah kamu merasa kedinginan? Kalau aku peluk kamu, kamu nggak akan kedinginan lagi. Duduklah dengan sopan. Tuan, tolong turunkan saya saja. Suami saya akan merasa tidak nyaman jika melihat ini. Ini apa ya? Undangan pernikahan. Saya akan mengadakan pernikahan. Ah, hatiku sangat sakit. Aku tidak bisa bernapas lagi. Ayo, makanlah permen bahagia ini. Ini bukan permen. Ini racun. Tapi kakak cantik yang memberikannya padaku. Walaupun itu racun, aku juga akan memakannya. Tuan Ji, beli apartemen 1315. Tuan Ji, apartemen 1315 itu. Seharusnya sudah ada pemiliknya. Tawarkan harga 10 kali lipat. Suruh mereka pindah dalam 3 hari. Baik. Rumah itu nomor 1315. Sudah jadi milikku. Kalau begitu, aku jadi tetangga kakak yang cantik. Betapa beruntungnya dia. Ji Silai, aku peringatkan kamu. Jangan merebut orang dariku. Ah, aku lupa mengembalikan bajuku. Apa yang harus dilakukan? Zizi, kenapa kamu bangun? Kenapa bajumu basah? Kamu keluar tadi. Tidak, aku tadi baru saja. Aku tahu. Kamu pasti ngompol lagi. Tidak apa-apa. Nanti aku bantu kamu mencuci pakaian kotor itu. Semuanya salahku. Aku yang tidak merawatmu dengan baik. Barusan kamu kemana? Bukankah sudah janji? Kamu akan selalu menemani aku. Awalnya aku ingin menunggu kamu bangun. Baru memberimu kejutan ini. Ayam goreng dari pemilik ayam goreng tepung. Aku sudah membelikan untukmu. Pasti harus antri lama ya? Aku menunggu pemilik toko tutup dulu. Minta dia menggoreng 1 porsi lagi. Siapa suruh di rumah ada kucing kecil yang suka ngemil. Tapi saya tidak suka makanan gorengan. Saya ingin makan ayam goreng yang dikelola. Ayam goreng yang digoreng sendiri. Suami saya keluar tengah malam untuk membelikan saya. Dia berkata, "Aku si kucing kecil yang rakus." Bulan lalu, aku kebetulan menemukan akun ini di Xiao Hongshu. Aku melihatnya. Dia mencatat, 5 tahun dirinya dilarang 4 hal. Suami menciumku dengan keras. Dia bilang, ini hukuman. Sekali lagi dia diperlakukan oleh suaminya. Hingga hari dia merasa sekarat di tempat tidur. Istri suaminya tak bisa memuaskannya. Dia hanya bisa datang padaku. Dia sangat kasar padaku. Dia berkata, ini adalah yang harus aku tanggung. Aku telah dirawat dengan penuh perhatian oleh Meng Yuanzhou selama 5 tahun. Juga telah menguras segala cinta yang dia miliki untukku. Setuju dengan rencana perawatan di luar negeri yang kamu buat untukku.
Sebagai sponsorku, aku hanya akan memberimu satu. Dia sudah tidak bersih lagi. Aku tidak mau lagi mengurus pernikahan itu. Zizi, kenapa kamu membuang ayam goreng yang aku belikan? Aku yang membelinya. Pagi tadi lihat ada kecoa. Sedang merayap di atasnya. Barang yang kotor. Jangan dipakai lagi. Barang di warung pinggir jalan. Memang tidak bersih. Saya mengambil cuti setengah hari siang ini. Akan membawamu untuk mencoba gaun pengantin. Yang ini saja. Turunkan dan biarkan saya coba. Baiklah, Nona Sang. Apakah Anda butuh bantuan? Saya bisa sendiri. Tapi saya harus merepotkanmu. Tolong bersabar menungguku. Zizi. Saya bersedia menunggumu. Hingga waktu berakhir. Ayo pergi. Bos Meng. Nona Sia demam. Dia demam? Kenapa cari saya? Saya bukan dokter. Nona Sia. Demam sampai 40 derajat. Dia terus ngomong ngawur. Memanggil namamu. Keluarga Meng benar-benar ingin menikahi seorang penyandang cacat. Jika keluarga Meng mau menerima seorang penyandang cacat, maka tidak perlu menunggu 5 tahun lagi untuk mengadakan pernikahan. Aku dengar. Pak Bos Meng waktu itu, untuk menikahi orang cacat ini, langsung memutuskan hubungan dengan keluarga Meng. Bahkan membuat kakeknya sakit karena marah. Pak Bos Meng adalah tokoh teknologi muda di Yucheng kami. Setelah meninggalkan keluarga Meng, dengan kemampuannya sendiri, telah mengumpulkan kekayaan lebih dari 1 miliar. Dia pasti sudah terkena sihir. Seorang wanita yang cacat kaki tidak bisa memuaskan manajer Meng. Dalam hal itu, tidak perlu membantu saya. Saat berusia 18 tahun, Meng Yuanyou mengungkapkan cintanya padaku. Mengatakan bahwa aku adalah cinta sejatinya seumur hidup. Dia memutuskan hubungan dengan keluarganya demi aku. Bekerja tanpa henti di 3 pekerjaan. Membelikan aku cincin berlian 10 karat. 6 tahun yang lalu, cintanya padaku sangatlah membara. Aku selalu ingin dia melihat bagaimana aku mengenakan gaun pengantin. Yuanyou. Terima kasih. Zizi. Perusahaan punya proyek penting. Ada masalah. Aku harus kembali. Tidak peduli seperti apa kamu berubah. Kamu tetaplah Pengantin tercantik di hatiku. Terpenjara. Hari yang 1561. Suami menemani istrinya mencoba gaun pengantin. Aku demam. Dia mengendarai mobil sepanjang jalan untuk menemui saya. Mulai kapan? Hati Meng Yuanyou mulai berubah. Nyonya Meng, itu air panas. Menghancurkan wajahmu ini. Lihat bagaimana kamu terus mengganggu anak saya. Meng Yuanyou selama bertahun-tahun ini. Atas pengorbananku. Semua tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawabmu. Kamu adalah beban baginya. Kalau kamu dan Yuanyou menikah, akan membuatnya merasa di depan semua keluarga kaya di Yuecheng tidak bisa mengangkat kepala. Anakku adalah anak yang terpilih dari langit. Kamu itu siapa? Kamu bencana, bintang sial. Kalau mau bicara siapa yang bencana, Meng Yuanyou lah yang sebenarnya.
sebelum berpacaran dengannya. Aku adalah penari utama di troupe tari negara Hua. Hanya karena jatuh cinta padanya, aku kehilangan kedua kakiku. Hilang karierku. Kau hanya kehilangan kedua kakimu saja. Keluarga Meng. Yang hilang adalah Wibawa keluarga kaya selama puluhan tahun ini. Sepanjang hidupku, aku tidak akan mengeluarkan buku keluarga untuk membiarkanmu dan Yuanyo mendaftar nikah. Lepaskan aku. Dasar wanita rendahan. Kamu punya hak apa? Menikahlah dengan putraku. Dulu kamu mengandung anak haram. Terima satu seranganku. Dari mana anak kecil ini? Mundur, mundur, mundur. Sinar cahaya super dari upacara. Anak ini sepertinya sakit. Kalian sedang apa? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kalian. Beri jalan. Kalian tahu saya siapa? ini bukan tempat untuk kalian mengamuk. Apalagi untuk tuan muda kami. Sudah menyewa toko gaun pengantin ini. Tuan muda. Kalian adalah pengawal keluarga Ji. Sang Wanzi, orang yang berakting ini. Bagaimana bisa mengenal putra mahkota keluarga Ji? Apa mungkin ini Yuanyo? Dia terhubung dengan jaringan keluarga Ji. Jangan menunduk. Mahkotanya akan jatuh. Kamu ya, anak kecil. Namaku Ji Sili. Kamu bisa panggil aku Lili. Lili. Hadiah dari Katali. Dulu aku kenal seorang anak kecil. Panggilannya adalah Xiao Liu. Kalau begitu aku ini. Hadiah yang hilang dan ditemukan kembali. Ya. Setiap kali aku bertemu denganmu di saat terburuk, mungkin aku dikirim oleh Tuhan. Menyelamatkan malaikat kecilmu. Nona Sang, kamu tidak mau coba gaun pengantin? Tidak perlu. Sepanjang hidup Meng Yuanzhou, tidak akan pernah melihat aku memakai gaun pengantin. Kalian sedang apa? Kalian sedang melakukan apa? Nyonya Meng menyuruh kami mengosongkan barang-barangmu. Semua. Rumah ini. Atas nama Tuan Meng Yuanzhou. Nyonya Meng bilang. Dia berhak mengelolanya. Mengerti. Tolong ambilkan koper. Kemas semua barang saya. Dengan rapi. Bukankah Nyonya Meng bilang? Dia tidak mau pindah. Kalau dia mau kerja sama, itu bagus. Cepat kemas barangnya. Sang, kamu sudah pindah dari sini. Aku harus cari kamu di mana. Aku berencana untuk pergi ke luar negeri. Harus cari tempat tinggal dulu. Tinggal di rumah pasti tidak nyaman. Kalau orang tua tahu tentang aku dan Meng Yuanzhou, pasti akan membuat mereka khawatir. Begitu. Setelah aku menemukan tempat tinggal yang baik, aku akan menghubungimu. Oke. Sang, kamu mau tinggal di rumahku? Oke. Ini tidak nyaman. Saya punya beberapa rumah. Lihat di seberang sana. 1315 itu rumah baru saya. Lili. Kamu mau tinggal bersama ayah dan ibu? Sejak saya lahir, ibu meninggalkan saya. Dia membuang saya ke tempat sampah. Ayah yang menemukanku. Tapi ayah biasanya sangat sibuk. Memberiku banyak sekali uang. Tapi tidak memberiku cinta. Sejak dulu, aku selalu hidup sendiri. Seperti anak liar. Iya. Nona Sang. Anak muda di keluarga kami. Benar-benar malang. Selain memiliki uang yang tak habis-habisnya, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Kedengarannya sepertinya tidak terlalu malang juga. Nanti kamu tinggal di apartemen 1315 itu. Jika kamu mau menghabiskan sedikit waktu untuk menemaniku, aku tidak akan menjadi anak bodoh yang tidak belajar. Terima kasih ya, Lili.
Bagus sekali. Dengan begitu aku tidak akan berpisah dengan Sang-Sang. Maaf, Nona Sang. Pot ini pecah. Meng Yuanzhou menyukai Sang Wanzi. Bintang-bintang ini, dan juga surat-surat di laci. Buang saja. Dan barang-barang saya yang itu. Perhiasan dan tas bermerek saya. Tolong hubungi toko barang bekas. Jual kembali dengan diskon. Kalian ambil 5%. Sisanya, masukkan ke rekening saya. Nona Sang, kami pasti akan menjualnya dengan harga tinggi. Ya, betul. Begitulah keadaannya. Kalau begitu kamu butuh seseorang yang memasakkan makanan untukmu, kan? Kamu juga membutuhkan. Ada yang membersihkan rumah untukmu. Kalau begitu, biar Zongshu yang merawatku. Lalu, di mana Zongshu? Dia bertanggung jawab atas urusan di rumah utama. Sebagai ayah tua ini, aku bisa berbuat sedikit keberatan untuk merawat kalian berdua. Orang yang kesulitan bergerak. Laudeng, hati nuranimu tersentuh ya. Iya. Tapi jangan sampai anakmu lebih dulu melangkah. Kepala Ji, tim kami tidak bisa menemukan Meng Yuanzhou. Sumber dana 300 miliar. Dana ini berasal dari luar negeri. Tapi jika diteliti lebih lanjut, petunjuknya akan tiba-tiba terputus. Lanjutkan penyelidikan. 200 miliar dana ini tidak akan muncul begitu saja. Ya. Sekarang kita sampaikan berita terbaru. Berita kekayaan teknologi di ibu kota. Perusahaan Chengfeng Technology milik Meng Yuanzhou mendapatkan investasi sebesar 300 miliar. Dana ini diberikan oleh investor anonim sebagai sumbangan tanpa syarat kepada Meng Yuanzhou. Perusahaan Chengfeng Technology bahkan anjing pun tidak mau berinvestasi. Bagaimana mungkin Meng Yuanzhou tiba-tiba mendapatkan dana sebesar 30 miliar? Nona Sang, maafkan saya. Saya gagal menaklukkan Yuanzhou dan kehilangan bonus 30 miliar itu. Saya benar-benar kehilangan akal. Makanya saya menabrak mobil Anda. Xia Liwing, selamat. Keinginanmu terpenuhi. Sang-Sang, kamu berdarah. Lily, bolehkah aku minta tolong padamu? Aku ingin bertemu seseorang. Sang-Sang, nanti aku akan menjadi kedua kakimu. Yuanyo, kamu sudah datang. Kenapa kamu? 5 tahun yang lalu, Meng Yuanyo bilang padaku, kamu dijatuhi hukuman. Harus masuk penjara selama 10 tahun. Sang Wanzi, tidak disangka, ya. 5 tahun ini, aku menjalani hidup dengan sangat baik. Hanya saja, soal Yuanyo, memang terlalu hebat. Kamu lagi tidak bisa memuaskan dia. Hanya bisa mencari aku untuk melampiaskan. Aku tahu. Kamu sengaja membuat akun Xiao Fenshu hanya agar aku melihat kamu sedang dikendalikan oleh Meng Yuanyo setiap hari selama 4 larangan. Sayang sekali. Selama 5 tahun ini, saya sibuk dengan rehabilitasi. Sama sekali tidak ada waktu untuk memperhatikan buku kecil. Karena kamu sudah menemukannya, saya akan memberitahumu lagi. Satu hal. Saya berhasil menaklukkan Yuanyo. Berhasil. Saya dihargai oleh sistem. Lalu 300 miliar itu, aku serahkan utuh-utuh kepadanya. Selama 5 tahun, aku menghapusmu dari hati Yuanyo. Sedikit demi sedikit. Sekarang, cintanya padaku berapa? Ini sudah 100%. Kedatanganku kali ini adalah untuk memberimu ini.
Aku sudah tahu. Kau datang untuk menunjukkan kekuasaanmu padaku. Percaya atau tidak, aku bisa memanggil Yuanyo pergi saat kau mencoba gaun pengantin. Bisa juga saat kamu menikah. Memanggil Yuanyo pergi. Aku percaya. Jadi kamu mau membuka dan melihat dengan baik apa yang tertulis di sana. Sebenarnya nama siapa? Maksudnya apa? Ambil ikatan ini. Kenapa kau memanggilku? Aku bilang padamu, kamu menikah dengan Yuanyo. Itu tidak ada dampak bagiku. Pernikahan bulan depan. Aku tidak akan datang. Tapi pernikahan tidak bisa tanpa pengantin wanita. Jadi, kamu menikah dengan Meng Yuanzhou untukku. Aku tidak percaya. Kamu dan dia sudah bertahun-tahun bersama. Kamu bisa begitu mudah melepaskannya. Aku ini orangnya. Cukup memperhatikan kebersihan pribadi. Pria itu seperti sikat gigi. Tidak bisa dipakai bersama. Sang Wanzi, apa hakmu bilang aku kotor? Kamu itu orang cacat. Kamu bahkan tidak bisa mengurus kotoranmu sendiri. Kamu memaki aku. Di hari pernikahan, aku akan menghubungi orang supaya kamu keluar. Semoga kalian menjadi sepasang kekasih yang bahagia. Tapi syaratku adalah, kamu harus merebut 300 miliar milik Meng Yuanzhou. Itu harus masuk ke rekeningku. Kenapa? Kamu sudah mendapatkan hati Meng Yuanzhou. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tanpa bantuanku, kau bahkan tidak bisa tinggal di sampingnya dengan layak. Bahkan tidak punya identitas yang jelas. Apa artinya berhasil dalam strategi ini? Dia sedang memengaruhi penilaian sistem. Baik. Sang Wanzi, semoga kamu bisa menepati janji. Selama aku bisa menjadi pengantin Meng Yuanzhou, 300 miliar yang diberikan sistem akan langsung ditransfer ke akunmu. Sang Wanzi, aku lebih mencintai Yuanyo daripada kamu. Asalkan bisa bersamanya, aku bisa tidak meminta sepeser pun. Sang, itu pria brengsek datang. Dia segera masuk. Aduh. Anak kecil dari mana? Pin Bunga Mawar. Dia adalah anggota keluarga Ji. Anak kecil. Kamu tidak apa-apa kan? Paman, ada orang yang mengejarku. Anak muda. Cepat ikut kami kembali. Apa mungkin? Dia adalah anak muda keluarga Ji. Halo. Saya adalah Presiden Chengfeng Technology. Meng Yuanzhou. Ini kartu nama saya. Kalau anak kecil tidak mau kembali bersama kalian, aku akan membawanya ke taman bermain. Mengurus anak kecil dari keluarga Ji. Aku bisa mengukuhkan posisiku di Yuecheng. Anak kecil, kakak akan membawamu bermain, ya? Demi Sang, aku rela mengorbankan diri untuk pria brengsek. Baik. Ah. Kilat. Mau pergi kemana? Apakah kamu tahu Yuanyo akan datang? Saya yang menelepon dan memberitahunya. Lepaskan saya. Apakah kamu ingin tahu? Jika Meng Yuanzhou tahu, kamu tahu dia menyembunyikan wanita secara rahasia. Setelah mengetahui hal ini, bagaimana reaksinya? Dia tahu kamu membenciku, tapi tetap saja dia menyembunyikanku di sini. Dia melakukan segalanya denganku. Semua hal yang intim. Dia bilang sudah bosan denganku. Tapi dia tetap tidak bisa melepaskanku. Kau ngapain? Lepaskan aku. Liu Ying. Liu Ying. Yuanyo. Kamu barusan bilang apa? Tadi ada ular masuk. Aku sangat takut.
Ayo. Lepaskan aku. Jangan bilang siapapun. Kamu sudah melihat kami. Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan sampai malam ini. Kenapa ada ular di sini? Ahyo. Aku sangat takut. Bisakah kamu tetap di sini menemani aku? Demamnya sudah reda belum? Coba sentuh. Sentuh di sini. Dan di sini. Selesai syuting. Begitu melihatmu, aku langsung ingin berbuat nakal. Kenapa di kamarmu? Ada bekas kursi roda. Ayo. Kamu salah lihat. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Saya tidak mungkin salah. Ini adalah jejak kursi roda. Baru saja Sang Wanzi datang. Yuanyo. Zizi. Di lemari Zizi. Mengapa ada pakaian pria? Ini. Baju yang Zizi belikan untukku. Yuanyo. Akhirnya kamu pulang juga. Aku tadi ke kantor. Asisten bilang kamu keluar. Kamu meninggalkan pekerjaan. Apa kamu pergi cari Sang Wanzi lagi? Aman orang bajingan itu. Kamu datang apa? Aku datang untuk mengembalikanmu ke rumah utama. Setelah musim dingin, tubuh kakekmu sudah tidak sehat lagi. Aku mau cari Zizi. Ayo berhenti di situ. Sang Wanzi sudah pindah. Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dia bisa membawanya sendiri? Ting. Aku juga nggak tahu. Pokoknya, dia pergi dengan bijaksana. Perkawinanmu dengannya. Jangan dilanjutkan lagi. Saya tidak akan membiarkan seorang cacat masuk ke rumah keluarga Meng. Kamu yang mengusirnya. Anak, dia sudah menghambatmu selama 5 tahun. Dengarkan baik-baik. Saya dan ayahmu sudah mengatur semuanya untukmu. Calon jodoh. Yuanyo. Yuanyo, kembalilah ke sini. Hizi. Ini belum mulai makan. Aku sudah kenyang. Amitabha. Warna adalah kekosongan. Sup iga dengan goji dan ubi jalar. Aku sudah hidup 6 tahun. Tapi tidak tahu kamu bisa memasak. Sungguh aku hidup sia-sia. Kalian makan dulu saja. Aku pergi mengambil pakaian. Setelah makan, letakkan piring dan sumpit di sini saja. Aku akan ambil nanti. Oke. Lily. Apakah dia benar-benar ayahmu? Aku lihat-lihat dulu. Seperti siput sawah yang jadi-jadian. Bertransformasi menjadi ibu pria. Sangro. Kamu bahkan tidak tahu. Di keluarga Ji, aku yang paling besar. Ayahku hanya memberiku peran sebagai pekerja keras. Enak sekali. Tidak kusangka ayahku juga punya hari di mana dia sangat berbakti padaku. Ternyata, ini semua makanan yang aku suka makan. Zizi. Di mana kamu, Zizi? Sangro. Sang-sang. Suamimu menelepon. Jizong. Beli 200 item. Pakaian yang cocok untuk Sang Wanzi.
Kirimkan saja. Baik. Sang-sang. Kamu tidak angkat telepon. Zizi, kamu di mana? Kenapa tidak angkat teleponku? Jangan dengarkan kata ibuku. Aku akan melewati semua rintangan untuk menikahimu. Zizi, aku adalah orang terpenting bagimu. Di hadapanku, kamu boleh menangis, boleh marah, boleh juga ngamuk. Aku akan selalu menghadapimu. Zizi, jangan abaikan aku, Zizi. Pernikahan kita tidak akan pernah dibatalkan. Aku sudah bilang saat aku berumur 18. Aku akan menikahimu. Kalau kamu terus tidak muncul, aku akan menunggu di lokasi pernikahan sampai kamu datang. Lily. Bisakah kamu bantu aku buatkan kartu telepon baru? Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Pria brengsek besar. Sekarang sepertinya kehilanganmu sangat menyakitkan. Kamu akan memaafkannya. Aku tidak pernah berharap pada siapapun. Seperti dewa yang turun dari langit, menyelamatkanku dari bahaya. Apalagi berharap apa-apa. Menggunakan perasaan untuk memanggil siapapun kembali. Saya hanya mencintai diri saya sendiri. Dengan cara ini, cinta saya tidak akan disia-siakan. Sang-sang. Saya memberikanmu sebuah hadiah. Ini adalah penemuan terbaru saya. Exoskeleton Nano. Ini bisa membantumu berdiri dengan kedua kaki. Benarkah? Lily. Exoskeleton ini benar-benar bisa membuat orang berdiri. Tentu saja. Apakah aku yang membuatnya? Sang-sang sangat cantik. Seperti angsa. Sang-ro. Ah. Ah. Tidak cocok untuk anak-anak, tidak cocok untuk anak-anak. Maafkan saya, Pak Ji. Saya tadi tidak berdiri tegak. Dada yang sangat lembut. Dia berbau elderflower. Meng Yuanzhou. Hanya pada malam 6 tahun lalu. Pernah memakai parfum serupa. Setelah itu, dia tidak pernah berbau seperti itu lagi. Sang-ro. Kamu berdarah. Ayah. Mulutmu tajam sekali. Sang-sang mencium kamu sebentar. Dia langsung berdarah. Aku yang akan bantu. Itu. Duduk dulu saja. Saya pergi beli itu untukmu. Pembalut. Saya bisa pesan makanan. Toko serba ada di bawah. Saya segera kembali. Jaga dia baik-baik. Saya sudah tahu mulut ayah. Tajam seperti pisau. Sang-ro. Nanti kamu cukup cium aku saja. Aku berdarah. Bukan karena ayahmu. Perempuan itu. Setiap bulan pasti ada hari-hari yang tidak nyaman. Tuan Ji, kamu di sini kenapa? Ini bukan urusanmu. Kamu tidak berhak menanyakan hal ini. Maaf, Tuan Ji. Senang bertemu denganmu. Jauhkan dirimu dariku. Bau busuk.
Ngomong-ngomong, kamu tahu merek pembalut yang digunakan cewek? Apa yang mereka pakai? Ah, Jenderal Ji. Istriku biasanya pakai beberapa merek ini. Kamu akan menikah. Pernikahan akan diadakan bulan depan. Saya tidak tahu apakah saya beruntung dapat mengundang Tuan Ji untuk hadir. Pagi ini, saya juga bertemu dengan Tuan Muda Ji. Dia juga mengenali saya. Jadi saya akan menunggu kedatangan Tuan Ji. Tuan Ji, Apakah yang Anda beli terlalu banyak? Nanti pasti berguna. Dia membelikan pembalut untuk wanita. Mungkinkah Ji Lin Chuan di apartemen memelihara burung kenari? Aku akan cek rekaman CCTV. Barangkali bisa melihat Ji Lin Chuan. Siapa wanita yang disembunyikan di rumah mewah itu? Ini air gula merah. Cepat suruh dia minum selagi hangat. terima kasih ayah sudah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan diri. Kalau dia bertanya, katakan saja aku sudah pergi. Dengan begitu dia bisa tinggal lebih nyaman sedikit. Kalau begitu, cepatlah pergi. Sangro, ayo minum air gula merah. Terima kasih, Lily. Di mana ayahmu? Ayahku bilang, kalau kamu tanya-tanya, ceritanya dia sudah pergi. Dengan begitu, kamu di sini bisa lebih nyaman. Lebih santai sedikit. Ayahmu adalah orang yang sangat baik. Itu karena berkat aku. Ayahku membesarkanku sendiri. Dia sangat pandai merawat orang. Jadi dia sangat perhatian. Kalau bukan karena Meng Yuanzhou mengaku padaku bahwa malam itu dia terlalu banyak minum, aku pasti akan berpikir bahwa orang malam itu 6 tahun yang lalu adalah Ji Lin Chuan. Kenapa layarnya hitam? Semua rekaman dihapus. Rekaman ternyata semua sudah dibersihkan. Pasti itu adalah Ji Lin Chuan. Dia melakukan ini agar tidak ada yang tahu tentang kanari yang dia pelihara. Dia menghapus semua rekaman. Sekarang saya bahkan tidak bisa menemukan jejak Zizi. Siapa sebenarnya orang ini? Selama 5 tahun ini, Zizi selain aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Belum ketemu Zizi. Uangnya di tangannya juga tidak banyak. Kalau tidak kembali ke keluarga Sang, mau kemana lagi? Sebelum pernikahan, kamu harus menemukannya untukku. Kalau Sang Wanzi tidak mau kamu lagi, apakah kamu akan menikah denganku? Pasti kamu yang berkata begitu kepada Zizi. Apa yang dia katakan hingga membuatnya marah dan pergi. Kalau tidak, dia juga tidak akan meninggalkanku. Yuan Yo, pasti di dalam hatimu ada aku. Aku telah memberikan 300 miliar yang aku dapatkan. Semuanya untukmu. Mengapa kamu tidak mau menikah denganku? Seluruh dunia tahu. Meng Yuanyo mencintai Sang Wanzi. Meskipun dia cacat di kedua kakinya. Aku akan setia padanya. Aku mencintainya hingga mati. Kamu orang ketiga. Apa hakmu di sini mengomentari dan menilai? Kalau kamu patuh dan dengar, aku masih bisa membiarkanmu tetap di sisiku. Dalam 1 bulan, jika kamu tidak bisa menjadi istri Meng Yuanzhou, hadiah yang diberikan sebelumnya akan ditarik kembali semua. Yuan Yo, aku mencintaimu. Aku akan tetap berada di sisimu. Perhatikan identitasmu. Kamu seorang budak. Apa haknya untuk berdiri di sisiku? Sesuai janji,
Aku datang menjemputmu dan menikah dengan Meng Yuanzhou. Kakimu sudah sembuh. Kakimu sudah sembuh. Itu bukan urusanmu. Yang perlu kamu khawatirkan adalah bagaimana menjalani pernikahan yang lancar dengan Meng Yuanzhou. Dengan mudah. Apakah kamu benar-benar bersedia meninggalkan Yuanyo? Jika tidak ada banyak cinta, maka aku akan meminta banyak-banyak uang. Xia Liwing. Mencintai diri sendiri itu lebih penting. Sang-sang. Pria brengsek itu datang lagi. Orang saya khawatir terungkap. Tidak bisa menghentikannya. Lihat kan. Pada hari kamu menikah, Yuanyo masih tidak bisa melepaskanku. Bukankah dia juga tidak membatalkan pernikahan? Dia sebentar lagi harus kembali ke lokasi pernikahan. Meng Yuanzhou sudah datang. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Cepat pergi saja. Ayo pergi. Aku akan menikah. Jangan buat keributan lagi padaku. Aku sudah membelikan makanan favoritmu. Kue beras dengan mentega. Malam ini aku akan datang lagi menemuimu. Meng Yuanzhou, hari ini kita akan mengadakan pernikahan. Tapi kamu malah ingin memberikan malam pengantinmu kepada Xia Liwing. Baiklah. Jangan marah lagi. Makan sedikit ubi bakar. Aku pergi ke lokasi pernikahan dulu. Nama baikku sepanjang hidup. 2 batang ubi bakar ini hancur semuanya. Tapi suara kentutmu menyelamatkan kita berdua. Sudah begitu lama. Kenapa pengantinnya belum datang juga? Bukankah acara dimulai jam 10? Zizi benar-benar tidak mau menikah denganku. Aku merawatnya selama 5 tahun. Tidak mengadakan pernikahan dengannya. Bagaimana pandangan orang-orang bisnis tentang saya? Opini di dunia maya akan merugikan saya. Mereka akan mengejek saya. Bersikap munafik. Hanya berpura-pura. Cabang-cabang. Aku sudah tahu kamu akan muncul. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kita berdua menuju kebahagiaan. Saat ini, silakan pengantin pria untuk memasangkan cincin pernikahan pada istrimu. Cincin pernikahan. Tangan dia terasa agak mirip dengan tangan Xia Liwing. Sudah lama aku tidak menyentuh tangan Zizi. Tangan dia mirip dengan tangan Xia Liwing, kan? Keinginan yang aku buat saat berusia 18 tahun. Akhirnya terwujud. Pengantin pria. Sekarang aku bisa menciummu. Pengantin perempuan. Ini Tuan Ji. Meng Yuanzhou ternyata mengundang Tuan Ji datang. Tuan Ji. Tuan Ji. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tuan Muda Ji. Apakah kamu masih ingat aku? Ingat. Pria brengsek. Kata-kata anak kecil tanpa dosa. Kami sengaja datang untuk menghadiri pernikahanmu. Semoga kamu dan pengantin barumu terikat seumur hidup. Kenapa Tuan Ji terdengar seperti mengancamku? Pertunjukan utama dimulai. Ini bisa aku tonton gratis. Bukankah Pak Meng tidak setia kepada Sang Wanzi?
Bukankah dia tetap berpegang teguh pada cintanya? Memang, pria di dunia ini tidak ada yang tidak selingkuh. Aku rasa aku pernah melihat wanita ini. Di mana ya? Saya pernah melihatnya di berita. Dia adalah pelaku yang menghancurkan Sang Wanzi hingga menjadi cacat. Tuan Meng juga terlibat dengan pelaku tersebut. Apakah dia layak untuk Sang Wanzi? Sang Wanzi, dia sebenarnya ingin melakukan apa? Cepat cabut sumber listrik layarnya. Aku antar kamu pergi dulu. Nanti aku jelaskan padamu. Meng Yuanzhou, kamu selingkuh. Hatiku selalu milik Zizi. Meski dia setengah badan lumpuh, aku juga akan saling berbagi dengannya. Merawatnya seumur hidup. Meng Yuanyo, sumpahmu sama seperti gonggongan anjing. Apa bedanya? Aku sangat menantikan saat kamu menemukan dirimu sendiri. Saat membawa Xia Liwing pulang. Baiklah. Pernikahan sudah selesai. Ayo kita pergi. Ting, sekarang tidak ada yang merebut Roro dariku. Lagi. Zizi. Tadi di video pernikahan. Semuanya palsu. Dia adalah pesaing bisnis saya. Dia membuat ini untuk menjatuhkan saya. Saya bersumpah. Antara saya dan Xia Liwing, tidak ada sedikit pun perilaku yang melanggar batas. Zizi, kau percaya padaku. Hanya cinta kita saja yang telah melalui cobaan. Sehingga semakin lama semakin bersemi. Bahkan jika saat ini, kita belum menikah resmi. Tapi setelah upacara pernikahan ini, kamu sudah menjadi istriku. Dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang, aku tidak pernah mengecewakanmu. Mulai sekarang, aku juga tidak akan mengecewakanmu. Kenapa bisa kamu? Sepatu Xia Liu. Kamu ngapain? Ayo, kita sudah menyelesaikan pernikahan ini. Kau menikahiku. Apa kau tidak senang? Kau hanyalah pelampiasanku. Mainan. Apa hakmu menjadi istriku? Sekarang seluruh orang di Yuecheng sudah tahu aku menikahi Zizi. Sekarang istrinya diganti. Aku memang meninggalkannya. Istri yang setia sejak susah. Lalu bagaimana aku bisa bertahan di dunia bisnis? Katakan, kamu sembunyikan Zizi di mana? Katakanlah. Ayo. Sang Wanzi tidak ingin menikah denganmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Zizi sangat mencintaiku. Kau tahu bagaimana aku datang ke lokasi pernikahan ini? Itu karena Sang Wanzi menyuruh seseorang menyelamatkanku keluar dari sana. Kamu lihat, dia juga sudah menyiapkan untukku Xiuhe dan penutup kepala ini. Dia yang memintaku untuk menyelesaikan pernikahan ini denganmu. Menjadi pengantinnya. Ayo, Sang Wanzi sudah secara sukarela mundur. Di antara kita, tidak ada orang lain lagi. Kamu tahu tidak, aku punya sistem yang bisa memberimu banyak kemudahan. Azu. Sang-sang, apakah kamu benar-benar akan pergi? Ada seorang pria yang membantuku menghubungi tim rehabilitasi di luar negeri. Sampai kakiku benar-benar pulih. Aku akan kembali. Dan juga, exoskeleton mini milikmu sangat berguna sekali. Saat aku sampai di luar negeri, kita tetap berhubungan. Oke, Sang-sang. Tapi aku tidak bisa melihat setiap harimu. Bagi aku, itu semua adalah penderitaan. Aku setiap hari memikirkanmu. Hanya berhubungan dengan Ji Silai selama 2 minggu. Aku sudah tidak bisa melepas dia. Aku lebih merindukan anakku daripada yang aku kira. Lebih dari yang aku bayangkan. Ayo pergi.
Sang-sang. Tanpa kamu aku nggak tahu bagaimana caranya hidup. Ji Silai. Kamu mengemudi berbahaya. Sita skuter listrikmu. Kamu juga jangan ambil hati yang hancur ini. Yang aku remukan. Lihat, langit sedang turun salju. Salju di mana? Ini hatiku yang meneteskan darah. Sekarang mulai berangin. Angin apa ini? Angin yang berhembus setelah kehilangan Sang-sang. Aku hampir gila. Kupikir kamu sedang tidak waras. Aku akan mencari Sang-sang. Ayo. Kakiku sangat sakit. Tapi kalau duduk di kursi roda, terlalu mudah untuk ketahuan. Zizi. Zizi. $30 miliar yuan telah masuk ke rekening bank. 30 miliar sudah masuk. Sudah melewati pemeriksaan keamanan. Meng Yuanzhou lalu. Tidak mungkin menemukan saya lagi. Dia adalah wanita yang selama ini disembunyikan oleh Acuan dan Lily. Wajahnya memang cantik. Kakek tua, mari kita bawa dia kembali. Acuan dan Lily. Apakah mereka akan marah? Menyembunyikan wanita cantik di rumah emas itu salah. Kalau mereka berani marah, aku akan membuat pantat mereka terluka semua. Selama bertahun-tahun, di sekitar Acuan, tidak pernah ada wanita sepertinya Nona Sang ini. Bagi Acuan, tentunya tidak biasa. Istriku, lihatlah fitur wajahnya. Dia sangat mirip dengan Lily, bahkan agak mirip. Terutama hidungnya. Lihatlah. Kalau kamu bilang, memang mirip. Dia benar-benar ibu dari Lily, kan? Aku segera cari orang untuk melakukan tes DNA. Tuan, Nyonya, Tuan dan Tuan muda. Mereka sudah kembali. Katanya ingin bertemu dengan kalian. Jangan-jangan aku menyuruh seseorang ke bandara untuk membawa Nona Sang kembali. Acuan pasti sudah tahu, kan? Sayang, jangan takut. Kalau Acuan berani marah padamu, aku memutar kepalanya sampai lepas. Ada apa denganmu? Marah-marah padaku. Jangan bicara keras-keras sama ibumu. Kembalikan Sang-sang padaku. Kalian yang jemput Sang Wanzi dari bandara. Sebenarnya mau apa? Kami juga tidak tahu apa-apa. Kami hanya ingin bertemu dengan orang yang disukai oleh anak dan cucu. Sedikit saja. Saya tidak menyukainya. Saya yang menyukai Sang-sang. Sang-sang adalah milikku. Kamu bilang Lily begitu. Menyukai wanita itu. Apakah mereka ibu dan anak? Memiliki ikatan batin yang erat. Tuan, Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Secepat ini. Saya kira butuh 10 hari setengah bulannya. Pusat identifikasi pasti menempatkan kebutuhan keluarga Ji di prioritas utama. Jadi, mereka hanya butuh setengah jam untuk mengeluarkan laporan. Sangat bagus. Kamu. Sangat bagus. Kamu. Kamu tidak membiarkan kami melihat laporan tes paternitas. Itu karena Sang Wanzi adalah ibu kandung Lily, kan? Benar, kan? Apa? Sang-sang adalah ibuku. Aku mengirimnya ke luar negeri. Ini adalah harapannya. Kalian tidak boleh lagi campur tangan dalam urusan apapun yang berkaitan dengannya. Kalau Sang Wanzi jika ibu kandung Lily, jadi urusan ini berkaitan erat dengan kami.
Keluarga Ji. Bagaimana kamu bisa tega membiarkan Lily mengalami perpisahan dengan ibu kandungnya? Apakah kamu sudah tahu sejak awal bahwa Sang Wanzi adalah ibu Lily, mamah kandungku? Lalu mengapa kamu menyembunyikan semua orang di sini? Wanzi tidak akan menerima hadiah. Di dunia ini, mana ada ibu kandung yang tidak mengakui anaknya? Karena dia tidak mencintai saya. Dia selalu mengira dirinya mengandung anak Meng Yuanzhou. Jika dia tahu bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah kita, apa yang akan dia pikirkan? Hari itu, saya diracuni. Zizi juga. Sayang. Kamu memanggil saya apa? Panggil sayang dong. Hei, Jiangzong. Ada masalah. Kakek mengalami serangan jantung. Sekarang dia di rumah sakit. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera ke sana. Zizi, meski kamu menjatuhkan hukuman mati padaku, aku tetap rela. Tuan J. Orang yang membiayai Zizi. Pria yang mendukung karir menari. Yuanyo, kenapa kamu bangun begitu pagi? Bagaimana perasaanmu? Pinggang agak pegal. Kamu tadi malam tidak melakukan tindakan pencegahan. Aku akan pergi membelikanmu obat. Baik. Halo, halo. Siapa ini? Tuan J. Saya pacar Sang Wanzi. Wanzi yang menyuruhmu menelepon. Aku yang menelepon. Berikan aku 500 juta. Aku akan menjaga rahasia ini untukmu. Rahasia ini, aku jamin padamu. Sang Wanzi pasti tidak akan tahu. Orang yang datang tadi malam adalah kamu. Sang Wanzi pasti tidak akan tahu. Orang yang datang tadi malam adalah kamu. Kamu mengancamku. Kamu tahu tidak? Orang yang Zizi lihat setelah bangun adalah aku. Betapa bahagianya aku. Kamu juga tidak ingin Zizi tahu. Dia semalam-malam kehilangan kehormatannya kepada seorang yang selalu membantunya, kan? Karirnya, reputasinya bisa hancur dalam sekejap. Tuan J. Ini juga bukan yang ingin kau lihat, kan? Berikan aku akunnya. Jaga dia baik-baik. Uang 5 juta yuan telah masuk ke rekening. Tanpa dukungan keluarga Meng, aku tetap bisa mendapatkan investasi untuk memulai bisnis. Berikan aku sebotol vitamin. Ah Zen, aku hamil. Ada apa? Kamu tidak bahagia. Kamu pasti tidak ingin anak ini, kan? Zizi, anak ini, apapun yang terjadi, kamu harus melahirkannya. Ini adalah buah cinta kita. Hei, dia hamil. Anak itu milikmu. Kalau kamu tidak ingin Zizi mengetahui kebenarannya, berikan aku 10 juta. Iya, aku hanya mengancammu. Anakmu bisa saja tidak menjadi mesin ATM, tapi dia bisa dianggap sebagai anak haram yang dibenci semua orang. Kamu juga tidak ingin Zizi terjebak dalam penderitaan. Tidak ingin anakmu lahir dan langsung dicemooh, kan? Tuan J. Saya yang merawat anakmu. Biaya tunjangan, kamu harus membayarnya.
Apakah Sansang tidak menginginkanku lagi? Saat dia melahirkan, terjadi kecelakaan mobil. Dia pikir sejak kamu lahir. Selama ini. Yang dia harapkan selalu. Anak mereka, Meng Yuanzhou. Aku bukan anak yang diharapkan oleh ibu. Aku bukan anak yang diharapkan oleh ibu. Kalau ibu tahu kebenarannya, dia akan merasa sedih. Maka aku seharusnya tidak lahir di dunia ini. Lily, kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk ayah. Kamu masih kecil sekarang. Nanti kalau sudah besar akan mengerti. Di dunia ini, ada cinta yang tak bisa diungkapkan. Dan juga ada orang yang dicintai secara terang-terangan. Ayah, kamu tidak pernah mengatakan suka pada ibu. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak menyukaimu. Kalau dia memang suka aku, pasti sudah dari dulu. Ayah, kamu pakai wajah tampan ini untuk diam-diam jatuh cinta. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa padamu. Jiling Chuan, demi Lily, bagaimanapun juga, aku harus coba peruntungan. Sayang, aku mendukungmu. Ibu, kalian tidak boleh mengganggu Wanzi. Berikan saya waktu 3 bulan. Saya akan membuat Sang Wanzi mengenal Lily. Saya akan membuat Lily di depan semua orang memanggilnya ibu. Ini tempat apa ini? Nona Sang, kamu sudah sadar. Dengar-dengar kakimu tidak enak. Ayo, aku bantu kamu ke sofa. Aku pakai exoskeleton. Bisa jalan beberapa langkah. Ayo, pelan-pelan. Ayo. Kalian yang menyuruh orang membuatku pingsan, lalu mengikatku di sini. Kami bukan orang jahat. Aku hanya melihat Lily dan Acuan punya hubungan yang cukup dekat denganmu. Tahun-tahun ini, di sekitar mereka berdua, tidak pernah ada lawan jenis. Jadi, saya dan orang tua menjadi penasaran tentang Anda. Muncul rasa ingin tahu. Nyonya, Anda bukanlah orang yang dekat dengan Jenderal Ji, kan? Ah, iya. Saya adalah ibu dari Acuan. Nyonya Ji, Tuan Ji, halo semuanya. Anak ini, semakin saya lihat, semakin saya suka. Nona Ro, aku menggunakan beberapa cara yang tegas untuk membawamu ke keluarga Ji. Aku memang punya permintaan yang tidak enak. Aku berharap kamu menjadi ibu dari Lily. Aku dan Lily memang sangat cocok. Tapi saya tidak ingin menjadi ibu tirinya. Saya tidak berniat menggantikan ibu kandungnya. Nona Sang, saya akan jujur padamu. Sebenarnya, kamu adalah Nona Sang. Sebenarnya, kamu adalah Nona Sang. Sebenarnya Acuan dia. Dia hanya punya umur 3 bulan lagi. Iya. Masih bisa bilang begitu. Bagaimana mereka bisa menipu Wanzi? Ayah, jangan keluar. Ini adalah kebohongan baik dari nenek. Lily, jangan ikut-ikutan nenekmu yang buruk. Mencintai seseorang. Tidak seharusnya menggunakan kebohongan untuk menahannya. Ayah, anggap saja ini demi aku. 3 bulan lagi. Ibu tetap tidak bisa setuju denganmu. Kamu sendiri yang harus mengakui kesalahan. Apa? Kepala Ji hanya tersisa 3 bulan umur. Sebenarnya, dia berjuang dengan sepenuh hati demi keluarga Ji. Tubuh sudah sangat lemah. Saya berharap kamu bisa tinggal selama 3 bulan ini. Lebih banyak menemani Lily. Anak ini sejak kecil tidak punya ibu. Setelah 3 bulan ini akan kehilangan ayahnya lagi. Tapi keinginan terbesar anak ini
adalah bisa hidup bersama ayah dan ibunya. Bersama-sama. Nona Sang, aku memohon padamu, berikan Lily sebuah keluarga yang lengkap. Baiklah. Nyonya Ji. Bahkan jika Wanzi setuju, segala yang kamu dapatkan, juga semuanya palsu. Bahkan jika Sang tidak tahu, aku adalah anaknya. Lalu perasaannya terhadapku, terhadap kasih sayangnya, lebih nyata dari mutiara. Aku berjanji padamu, akan menjadi ibu selama 3 bulan. Mama. Sang, apakah kamu soda? Kenapa setiap kali melihatmu, semua senang sampai ingin meledak? Lily, aku berharap kamu selalu bahagia. Setiap hari ada kamu. Aku adalah yang paling beruntung. Ada hal, jadwal keluar negeri mungkin harus ditunda. Beritahu aku kapan saja, aku akan mengatur semuanya untukmu. Setelah menjadi kepala penari, membawakanmu penghasilan besar. Bahkan jika kakiku terasa sakit seperti ditusuk pisau, aku ingin berdiri di atas panggung lagi. Dia sangat takut padaku. Aku datang untuk menjemput Jisili. Kembali ke kamar anak-anak. Dia bisa tidur sendiri. Jangan terlalu dimanjakan. Tuan Ji, jelas dia adalah orang yang lembut dan perhatian. Tapi setiap kali dia mendekatiku, tubuhku akan gemetar. Kepala bagian, istirahatlah lebih awal. Jangan begadang lagi. Apakah aku tadi melangkahi batas? Lily ingin aku menjadi ibunya. Jiling Chuan. Belum tentu dia ingin aku jadi istrinya. Ganteng seperti itu buat apa? Bikin mata. Sampai tidak tahu harus melihat kemana. Sialan. Aku malah bermimpi tentang pria itu 6 tahun lalu. Ini adalah Jiling Chuan. $300 miliar yang kamu berikan padaku sebelumnya. Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Kalau kamu mau membebaskan aku akan memberitahumu. Kamu tidak berhak bargaining denganku. Aku akan berikan 300 miliar itu. Memberikan kepada Sang Wanzi. Zizi mau 300 miliar untuk apa? Ini adalah kesepakatan antara aku dan dia. Meskipun aku kehilangan 300 miliar. Tapi aku juga secara sah menjadi istrimu. Dan aku juga sekaligus memiliki status di dunia ini. Keberuntungan tokoh utama. Apa maksudnya? Aku memiliki keberuntungan yang menyertainya. Di dunia ini, semua hukum akan berpihak padaku. Ayo, asal kau membawaku di sisimu. Di pusat perbelanjaan, kamu akan tak terkalahkan. Jika dibandingkan dengan Sang Wanzi, aku lebih cocok untukmu. Bukan begitu? Benarkah kamu bisa membuatku tak terkalahkan di dunia bisnis? Di dunia bisnis. Tentu saja. Selama kamu mencintaiku,
Kamu adalah pemeran utama di dunia ini. Kalau begitu, sudah disepakati. Kamu harus menemaniku pergi. Ternyata kamu dan wanita ini berselingkuh bersama. Meng Yuanyo, kamu pria yang tidak setia. Kamu sembunyikan putriku di mana? Kami tidak bisa menghubungi Wanzi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu di pernikahan. Di depan begitu banyak orang. Berkata dengan tegas. Akan setia kepada Wanzi. Apa hubunganmu dengan wanita ini? Paman. Dia adalah asistennya. Sang Wanzi. Itu karena dia cemburu. Bersikap marah padaku. Sudah hilang beberapa hari. Aku juga tidak bisa menghubunginya. 5 tahun yang lalu. Bagaimana kamu mengatakan hal ini kepada kami? Kamu pernah bilang, harus merawat Zizi dengan baik. Kalau kalian terus berbuat onar, aku akan lapor polisi. Aku sudah merawat Sang Wanzi selama 5 tahun. Aku sudah melakukan cukup banyak. Kalau kalian bisa menghubungi dia, suruh dia cepat pulang. Kalau aku tahu dia keluar main dengan pria lain, jangan salahkan aku kalau aku tidak ingat masa lalu. Zizi sangat mencintaimu. Kalau dia mencintaiku, dia seharusnya patuh. Tinggallah di sampingku. Aku beritahu kalian. Sang Wanzi mencuri 300 miliar dariku. Segera kembalikan. Kalau tidak, Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Hizi, Meng Yuanyo benar-benar tidak punya hati. Untung kamu meninggalkannya. Zizi. Dia barusan bilang itu. Apa maksud dari 300 miliar itu? 300 miliar itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Meng Yuanzhou. Itu adalah 7 tahun masa muda. Setengah hidup yang cacat. 30 miliar ini adalah kompensasi dari sistem untukku. Ayah, ibu, agar dia tidak merepotkan kalian. Aku akan mengajak kalian keliling dunia. Ini. Ambil ini. Hizi. Kami pergi. Kamu bagaimana? Iya. Kakek dan nenek. Kalian tenang saja. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Kakek dan nenek, kalian tenang saja. Aku akan merawat mama dengan baik. Pelan-pelan. Anak kecil. Kamu baru saja memanggil kami apa? Halo kakek dan nenek. Aku adalah hadiah kecil kalian. Lily. Hizi. Apakah ini anakmu dengan Yuanyo? Bukan. Namanya Ji. Dia Ji Sili. Nyonya Ji yang tua. Memintaku menjadi ibu untuknya selama 3 bulan. Ayah dan ibu. Aku tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Kalian ambil uangnya. Habiskan sesuka hati. Kakek tua. Kenapa aku merasa anak tadi tampak persis seperti Zizi waktu kecil? Zizi bukankah bilang? Bukankah itu bukan anaknya? Ayo kita pulang. Aku akan mencari foto Zizi waktu kecil. Cari dulu. Ayo. Xiao Wanzi. Di depan sedang ada acara apa ya? Orang dari grup tari Jinghua datang untuk tampil. Grup tari Jinghua. Baru-baru ini ada kepala penari baru. Dijuluki Xiao Wanzi. Semua orang mengatakan, dia bisa menyamai Sang Wanzi yang memukau kota dengan satu tarian dulu. Dalam hal keahlian tari klasik, tidak pernah ada yang bisa mengalahkan Zizi. Kalau begitu, mari kita lihat. Lihat siapa yang menari lebih baik, sang ketua baru, atau Sang Wanzi. Kalian berdua. Tiket pertunjukan kelompok tari Jinghua sudah habis terjual. Kebetulan saya punya beberapa tiket internal. 18.800 per lembar. 1 juta api kecil. Kepala baru itu mau duduk di pangkuanku dan menari. Jangan khawatir, ada orang yang mau. Tiket nonton baris depan. 1.880.000 per lembar. Siapa yang mau? Aku mau. Ini yang terakhir 2. Aku mau. Zizi. Zizi. Ayo. Itu Zizi.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah Sang Wanzi? Sistem. Apa yang kamu katakan? Sang Wanzi sudah aku tabrak hingga cacat. Meskipun dia bisa berdiri dan berjalan, tidak mungkin dia bisa berdiri dan menari. Zi Chuzi ini adalah pemimpin baru dari troupe tari Jinghua. Tarian dan ekspresi emosinya lebih baik dari mantan kepala utama 5 tahun lalu, Sang Wanzi, yang jauh lebih unggul. Mungkin aku terlalu merindukan Zizi. Zizi sama sekali tidak mungkin untuk kembali berdiri di panggung dan menari. Dulu, aku jatuh cinta pada Suang Wanzi karena tarian ini. Dan sekarang, aku kembali merasakan perasaan yang pertama kali membuat hati berdebar. Seperti saat pertama kali jatuh cinta. Hizi. Meng Yuanyo di luar. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Tidak terlihat. Kamu bertengkar dengan suamimu. Soal kembalinya aku ke grup tari. Jangan beritahu Meng Yuanyo. Mengerti? Grup tari kami hampir saja bangkrut. Beruntung kamu yang menyuntikkan modal. Hizi, kamu hebat sekali. Setelah memakai exoskeleton, lompatannya jadi lebih baik dari sebelumnya. Aku akan latihan rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Nanti aku akan berusaha tidak memakai exoskeleton lagi, agar bisa naik panggung dan menari lagi. Tuan Meng, kamu tidak boleh masuk. Aku sudah beli tiket nonton yang mahal, tapi masih tidak boleh ketemu. Kalian kepala satu kali lihat. Tuan, ini adalah belakang panggung. Tidak boleh masuk. Kalau ketahuan oleh Meng Yuanzhou, aku sangat mungkin kehilangan kebebasanku. Ruang ganti ada di sana. Kamu masuk dulu dan sembunyi. Hang. Kenapa kamu di sini? Aku datang menonton pertunjukanmu. Gedung ini milik keluarga Ji. Nona Chuzi, kamu di dalam. Kalau Meng Yuanzhou menemukan wajahku ini, dia pasti akan menangkapku kembali. Kamu masuk untuk apa? Nona Chuzi, saya adalah penonton setia dari grup tari Jinghua. Selama bertahun-tahun ini, juga telah memberikan dana untuk grup tari kita. Saya berharap bisa bertemu denganmu. Nanti, akan terus memberikan dana. Dia tidak keluar. Kita berdua juga tidak bisa keluar. Siapa bilang tidak bisa keluar? Asalkan kamu bekerja sama denganku, kamu bisa keluar. Kepala Ji, kenapa kamu di sini? Aku datang menjemput wanitaku sendiri. Ada hubungannya apa denganmu? Cucu, dia adalah wanitamu. Kabar tentang Cheng Feng Technology. Entah kenapa, rugi 300 miliar. Pak Meng tetap mengurus urusannya sendiri saja. Tentang kelompok tari, jangan terlalu dipikirkan. Maaf ya. Aku merepotkanmu lagi. Tidak merepotkan. Aku, setelah ini juga tidak ada kesempatan untuk tampil di panggung. Mungkin harus bekerja di balik layar. Kamu tinggal menari saja. Halangan yang lain. Saya datang untuk membantu Anda membersihkan. Kita memiliki hubungan kerjasama. Nona Sang. Jika seorang pria tidak bisa memberikan jaringan dan sumber daya yang Anda inginkan, hanya akan bersama Anda dalam romansa yang tidak berarti. Bercinta. Pria seperti ini harus kau buang ke Samudra Pasifik. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Pria seperti ini sulit untuk tidak terpikat. Sialan. Otak yang lagi jatuh cinta mau muncul lagi. Tuan Ji, bolehkah saya minta tolong? Aku ingin berdiri teguh di sini. Tidak lagi bersembunyi. Aku ingin menjadi yang membuat Meng Yuanzhou
Keberadaan yang tak tergoyahkan. Kalau kontrak kali ini gagal, operasi Cheng Feng Technology akan bermasalah. Tenang saja. Selama aku di sini, bisnismu pasti aman. Zizi, Pak Meng, Anda kenal dengan Nona Sang. Dia milikku. Kalian ternyata saling kenal ya. Tapi hari ini, Nona Sang ini adalah saingan kalian. Apa? Saya tertarik dengan proyek investasi Bapak Ibu. Saya sangat berminat. Tapi Zizi, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. aku punya uang. Ayo, ayo. Cepat duduk, duduk. Bukankah kamu bilang, kamu bisa dengan mudah menangani para bos ini? Tunggu sebentar lagi. Pesanan makanan segera sampai. Siapa yang pesan makanan? Aku yang pesan. Makan bisnis itu terlalu membosankan. Ini adalah ayam goreng yang saya pesan untuk semua. Kue goreng manis. Ini makanan siapa yang dipesan anak kecil? Saya yang pesan. Bagaimana dengan makanan laut dan hidangan istimewa? Pasti kalian sudah bosan dengan makanan biasa. Bos Wang, Anda belum mencobanya. Es ubi ungu lembut. Coba. Bagaimana kamu berani pesan ini untuk para bos itu? Pesan bubble tea. Lalu biarkan mereka makan roti goreng apa? Es ubi ungu lembut. Ayo, tenang saja. Meski aku tidak bermain sesuai aturan, aku tetap bisa mendapatkan kerjasama. Sesekali mengganti suasana. Juga tidak buruk. Sebagai penakluk, peruntungan dunia ini cenderung memihak padaku. Bos Wang, ini adalah surat perjanjian proyek Cheng Feng kami. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak. Saya menang. Bos Wang. Kenapa kamu tidak tanda tangan? Dia tersedak mutiara. Tidak terlihat. Orang sebesar ini minum teh susu. Bagaimana bisa tersedak? Bos Wang, kamu tidak apa-apa. Gunakan metode pertolongan pertama Heimlich. Bos Wang. Maafkan saya. Tadi sangat berbahaya. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya sudah memperhatikan. Tidak menyentuh giginya. Teknik cabang. Apakah kamu kenal dengan Pak Ji? Aku hanya menemani Wan Zi datang. Zizi dan Pak Ji sangat dekat. Bagaimana dia tidak pernah memberitahu aku? Nona Sang. Pak Ji. Terima kasih banyak kepada kalian. Saat-saat kritis. Menyelamatkan nyawaku. Bos Wang. Lain kali minum bubble tea. Harus lebih hati-hati. Kedepannya. Tidak akan minum lagi. Tadi kamu hampir membuatku mati. Bos Wang. Kalau kamu minum teh susu sendiri, tidak hati-hati. Kenapa harus menyalahkanku? Aku nanti tidak akan lagi bekerja sama dengan Cheng Feng Technology. Bos Wang. Lao Yang. Kamu makan apa? Aku tidak makan. Aku tidak makan apa-apa. Lao Yang. Kamu punya kolesterol tinggi dan gula darah tinggi. Kamu masih makan banyak ayam goreng. Kamu masih makan ini. Aku makan dengan teh susu. Makan 2 potong roti kukus susu kental. Kamu tidak sayang nyawa ya? Siapa yang memberinya makan ini? Makanan sampah. Makan sedikit makanan sampah itu bagaimana? Ini tinggalkan aku. Siapa yang menganggap bos-bos ini seperti anak kecil? Kamu. Aku lihat kamu ingin merampok dan membunuh. Nyonya Yang, tolong tenangkan diri dulu. Aku tenang apanya? Kalau suamiku kena diabetes. Mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab.
Ikut aku pulang. Ayo. Masih mau makan kamu. Cepat pergi. Pelan-pelan. Sayang. Tuan Yang. Kerja sama kita. Kerja sama apa lagi? Aku sudah sangat dirugikan karena kamu. Bukankah kamu bilang bisa mengatasinya? Kamu merusak semua kerjasamaku. Semua berantakan. Saya bagaimana tahu? Mereka satu yang dikuasai istri. Satu lagi bahkan tidak mengerti tentang teh susu. Nona Sang, kamu memiliki CEO Ji yang mendukungmu. Saya, tentu saja akan bekerja sama denganmu. Lagi pula, tadi kamu, tapi berani mengambil risiko tetanus. Menyelamatkan nyawaku. Tuan Wang, aku tidak akan membiarkan investasi Anda sia-sia. Baik. Kenapa ini adalah Sang Wanzi? Mendapatkan kerja sama. Padahal aku yang jadi pemeran utama. Mengandalkan pria untuk dapat kerja sama. Apa hebatnya? Dibandingkan dengan Meng Yuanzhou, kamu malah merusak kontrak. Aku dengan mudah mendapatkannya. Sepertinya memang tidak ada yang hebat. Jadi hari ini kita sampai di sini. Nah, kalian berdua hati-hati di jalan. Kami pergi dulu. Zizi, aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku ingin bicara denganmu. Hal yang tidak kamu ketahui. Malam itu 6 tahun yang lalu. Dan tentang anakmu itu. Kamu tiba-tiba membicarakan hal 6 tahun yang lalu. Apakah kamu sudah menemukan siapa yang memberi aku obat? Kamu tiba-tiba meninggalkanku. Apa kamu merasa diri kamu bisa naik kapal besar milik Ji Linchuan? Kamu bahkan tidak bisa masuk gerbang utama keluarga Mengku. Dengan apa kamu merasa bisa masuk ke gerbang keluarga Ji? Meng Yuanzhou, kadang aku benar-benar ingin menjadi seekor gurita saja. Dengan begitu, bisa pakai 8 kaki. Sekaligus menampar kamu dan Xia Liuing 4 kali. Aku tidak hanya sakit kaki. Aku buta dan jatuh cinta padamu. Begitu bodohnya. Malam-malam kamu merayap ke tempat tidur Xia Liuing. Siang hari pura-pura sayang sama aku. Kenapa Oscar tidak memberimu? Kasih kamu patung kecil ya? Atau aku buatkan kamu orang kertas? Kamu tanya kenapa? Aku pergi darimu, kan? Kamu seperti makanan sisa semalam. Masuk selokan saja sudah bau. Aku sudah mencium baunya. Apa aku tidak pergi? Sang Wanzi, saya juga pria yang normal. Dengan kebutuhan fisiologis yang normal. Daripada setiap hari berkeliaran di luar. Lebih baik saya mencari satu yang tetap. Alat untuk melampiaskan. Iya. Saya sudah bertemu dengan Xia Liuing. Tapi di dalam hati saya tetap mencintaimu. Apakah usus besarmu terhubung dengan mulut? Buka mulut langsung buang air. Sang Wanzi, pria itu 6 tahun yang lalu. Sama sekali bukan saya. Kamu bilang apa? Saya tidak berbohong padamu. Kamu tidak percaya. Kamu bisa tanya teman-temanku. Atau bisa cek tagihanku. Malam itu aku bermain di bar. Setelah aku menyadari kamu menghilang. Aku langsung melapor untuk mencarimu. Ketika aku menemukanmu di hotel. Pagi keesokan harinya. Kamu sudah telanjang bulat. Berbaring di tempat tidur hotel. Itulah alasan mengapa aku tidak menyentuhmu selama ini. Sejak bertahun-tahun yang lalu. Begitu aku memikirkan. Kamu pernah disentuh pria lain. Aku merasa sulit melewati batas itu. Kalau pria malam itu bukan kamu, mengapa kamu masih mau mengaku? Karena aku mencintaimu. Aku merasa kasihan padamu. Itulah sebabnya aku bersedia menerima topi hijau ini. Lalu anak itu? Tentu saja anak itu bukan dari aku. Dulu aku pernah ditabrak oleh Fu Liuing saat mengemudi. Kau bilang anakku. Lahir dan langsung mati. Tidak menunjukkan akta kelahiran. Hanya menunjukkan sebotol abu. Dulu. Apakah anakku benar-benar mati? Kenapa kau masih peduli pada anak haram itu? Kamu tidak penasaran? Malam itu. Siapa pria itu? Menurut yang saya tahu, pria itu adalah seorang pengemis. Petugas hotel. Melihatnya kasihan. Menampungnya. Dia melihat kamu diberi obat.
masuk ke kamarmu, membuatmu tidur dengannya. Gelandang itu memiliki banyak penyakit di tubuhnya. Sang Wanzi, kamu telah dipermalukan oleh pria seperti ini. Aku sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata. Ji Linchuan, ketika kamu tahu bahwa Sang Wanzi memiliki masa lalu yang begitu kotor, apakah kamu masih merasa kasihan padanya? Apakah kamu masih akan mendukungnya? Jawab aku. Anakku, apakah benar-benar sudah mati sejak lahir? Atau kamu tidak suka dia? Kamu menganggap dia? Kenapa kamu masih mengingat anak haram ini? Dia adalah aibmu. Meskipun dia bukan anakmu, dia tetap anakku. Anakku tidak bersalah. Anak ini adalah anak haram. Apakah kamu akan merawatnya? Ya, aku akan. Tak peduli siapa ayahnya. Dia lahir dari perutku. Dia adalah anakku. Aku yang mengurusnya untukmu. Noda dalam hidup. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Sang Wanzi. Sekarang, kamu benar-benar kehilangan belakangmu. Gigi saya. Anjingmu apa namanya? Tuan Ji. Kamu juga sudah melihatnya. Sang Wanzi. Dia seperti apa orangnya? Jadi dengarkan baik-baik. 6 tahun yang lalu di hotel. Pria itu adalah 6 tahun yang lalu di hotel. Pria itu adalah Yuan Yo. Kamu bisa coba. Kamu yang berlari cepat. Jangan mendekat. Jiang Zong. Jangan kotorin tanganmu. Yuan Yo, kamu tidak apa-apakan. Sang Wanzi memang punya kemampuan. Tidak perlu diantar lagi. Masih bisa berhubungan. Presiden Grup Ji. Sakit tidak? Ji Linchuan tidak biasa. Saya merasa dia sepertinya lebih mengerti daripada saya. Malam itu, siapa sebenarnya pria itu? Dulu, Sang Wanzi tidak mungkin menyerahkan diri pada Tuan Ji. Tuan muda keluarga Ji. Juga berumur 5 tahun. Selain itu, Dia tidak pernah